Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar cara menggunakan obeng ketok ya. Ini sering disebut dengan obeng ketok ya. Kita umumnya menyebutnya di bengkel atau di secara umum ya, obeng ketok. Ini nama aslinya itu impact driver ya. Impact driver. Nah, dimana di sini selain untuk misalkan membuka dengan menggunakan obeng ketok yang umum ya, ini juga bisa diganti ya, bisa diganti menggunakan kunci sok ya. Tinggal kita ini cabut, ini ya, saya cabut dulu ya, cabut gini, ini tinggal cabut aja. Nah, cabut bisa kita gunakan nih mata obeng ketok lagi ya. Nih menggunakan mata obeng ketok ini, tinggal kita pasukkan aja, misalkan kuncinya kunci berapa nanti yang akan kita akan kita kendorkan ya. Jadi bisa dua fungsi. Nah, kita akan mengenal dulu ya. Nah, untuk obeng ketok dulu ya, kita uji cobanya. Nanti kita tinggal tekan aja gini, masukkan itu maksudnya. Nah, nanti di sini itu ada tulisan R dan L ya. Kalau kita tekan gini nih, misalkan kita tekan ke ke L ya, ke L sini L tuh ya, L, maka ini akan mengendorkan. Sedangkan kalau kita putar lagi, ini tekan gini ke R, maka akan mengencangkan ya. Coba kita akan coba untuk mengendorkan, tinggal kita tekan gini. Nah, kalau misalkan kita obengnya tergantung. Kalau obengnya itu bisa yang lancip ya, nanti tergantung. Ada yang tumpul ya, tumpul sini, ini. Terus ada yang min ya, yang nanti kita sesuaikan. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalkan untuk obengnya yang kecil ya, kita gunakan yang lancip kayak gini. Nah, kita akan praktekkan untuk mengendorkan baut tutup minyak rem, kan biasanya sangat keras. Nah, kita gunakan ini obeng ketok ya, atau impact driver yang kita masukkan gini. Nah, kalau misalkan kita ragu, lihat aja di sini nih. Ini saya tekan gini nih, maka dia akan berputar ke kiri. Ini saya tekan gini ya. Nah, akan berputar ke kiri. Nah, berarti ini mengendorkan. Kita putar lagi gini, misalkan gini ke kanan ya. Putar ke kanan gini, maka ini akan mengencangkan. Ke R tulisannya ya, ada R, ada L. Nah, kita tekan gini, kalau ragu-ragu gitu ya, mengendorkan apa mengencangkan. Nah, jadi tinggal nanti kita gini, nih, saya contohkan ya, gini, dipukul maka akan berputar. Nah, kayak gitu. Nah, gitu ya. Nanti kita praktekkan. Oke, sekarang kita mengendorkan ya. Coba kita ulang lagi. Nah, kita cek. Nah, berarti ke kiri ya. Sekarang kita praktekkan ke motornya di sini. Ini misalkan ini ya. Nanti lihat. Jadi nggak usah diputar di gini gitu ya, nggak usah ya. Karena kadang kan kita diputar gini nih, nggak usah sebenarnya. Tinggal kita gini aja gini. Tinggal kekuatan pemukulnya kita nih pakai palu ya. Tinggal kita sesuaikan aja, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan juga. Lihat nanti di sini saya pukul gini, nanti akan berputar ke kiri. Lihatin, saya pukul ya. Nah, berputar kan? Nggak usah diputarin tangan kita, nggak usah. Nah kan udah ya. Coba satu lagi mas, satu lagi. Nih ya. Nih, saya pukul gini, nggak usah diputar ke tangan kita, nggak usah. Nah, biarin aja gini, kita putar sendiri. Nah, kan putar tuh. Nah, muter ya. Nah, sekarang kita coba kencangkan ya. Nah, sekarang kita putar ke R. Dari sini ada R. Mana tadi L, R. Nah, tinggal putar aja gini. Nah, ke R ya. Nah, ada tulisan R. Nanti kita kencangkan, coba ya. Nah, kita kencangkan dulu. Nih, lihat ini aja. Lihat, jadi tangan kita gini aja.
kita pukul berapa putaran ya, jangan terlalu kencang ya, misalkan 3 atau 4 pukulan. 1, muter kan, 2, 3, cukup, coba satu lagi. 1, 2, 3, cukup ya. Jadi pukulan itu menyesuaikan ya, jangan sampai misalkan terlalu kencang malah rusak sininya. Terus kita juga boleh nggak misalkan sambil diputar sambil tangan kita mutar, boleh ya, tapi sebenarnya tidak usah karena sudah enak, kita tinggal pukul aja, tinggal posisi kita gini pukul putar sendiri. Nah kayak gitu. Oke, sekarang kita praktekkan ke kunci sok ya. Ke kunci sok tinggal gini aja nih, kita nanti ke silinder ya, pola silinder. Tinggal kita cabut ini, cabut ininya, cabut ya, ini cabut gini. Kita ganti ke kunci 12 ya, 12 kunci sok ya. Ini impact driver ya namanya ya, tapi secara umum sering kita menggunakannya atau menyebutnya obeng ketok. Ini bisa 2 fungsi ya, 12 mm. Yuk kita sini. Bodi ya, ini kita akan kendorkan bodi silinder ini, hand silinder ya. Sekarang kita cek lagi, ini mengendorkan apa mengencangkan. Kita cek, nah ternyata mengencangkan ya, tuh. Kita putar ke R, ke L. Mana L? Oke, ke L ya, tuh. Tulisan L. Sekarang kita tinggal pukul aja nih. Ini tahan, gini. Nih, tangan kita gini aja. Nggak usah putar-putar lagi, nggak usah gini-gini lagi, nggak usah. Gini aja, lihatin nanti berputar. Nah, putar kan ke kiri kan, tuh. Nah, tinggal kita lihatin aja, tuh. Nah, kendor kan, udah kendor, kita kencangkan lagi, ya. Tinggal kita putar lagi ini ke R ya, ke R. Nah, ke R, kalau ragu kita gini aja, kalau ragu-ragu kita ya. Ya, ini ke R ya, kencangkan ya. Tadi menurut, nah kalau ragu kita gini aja. Nah kan ke kanan tuh, tuh kanan kan. Nah sekarang kita tahan gini, tangan kita nggak usah muter, kita gini aja, liatin di situ nanti muter. Ya, nah, muter sendiri ya. Oke. Jadi tinggal tangan kita nggak usah ikutan gini ya, jadi kita tinggal pukul berapa pukulan, nanti sesuaikan maksudnya kekencangannya mah ya. Karena biasanya kalau misalkan obeng ketok ini atau impact driver ini, kalau misalkan baut yang susah dibuka ya, atau tidak bisa pakai obeng biasa, harus menggunakan pukulan atau istilahnya hentakan baru bisa dibuka. Seperti tadi itu baut yang di motor itu ya, baut tutup minyak rem itu kan agak susah. Nah itu bisa pakai hentakan kayak gini ya. Itu caranya menggunakan obeng ketok ya, atau impact driver. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi misalkan untuk membuka ini, nah tinggal kita ganti, ini ukurannya setengah in ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kalau misalkan menggunakan kunci sok, bisa menggunakan obeng, silahkan. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.